Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rain Dwitasari, NIM 2520140 dari kelas P3 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Yang pertama itu arsitektur WLAN. Pengertian dari arsitektur WLAN adalah struktur dan konfigurasi yang digunakan dalam desain dan implementasi jaringan nirkabel. Ini mencakup komponen, fungsi, dan hubungan antara elemen-elemen yang terlibat dalam jaringan WLAN. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan arsitektur WLAN. WLAN atau biasa disebut dengan Wireless Local Area Network adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat elektronik dalam suatu area lokal menggunakan teknologi radio atau gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data. Kemudian komponen dari arsitektur WLAN adalah perangkat klien atau client device, merupakan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, atau printer yang terhubung ke jaringan WLAN. Yang kedua itu titik akses atau access point, perangkat keras yang berfungsi sebagai pusat berkomunikasi dalam jaringan WLAN. Yang ketiga itu jaringan terkabel atau disebut dengan wired network, adalah infrastruktur kabel atau Ethernet atau secara optik yang menghubungkan titik akses WLAN dengan jaringan yang lebih besar. Kemudian controller jaringan nirkabel atau biasa disebut wireless network controller adalah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan jaringan WLAN yang lebih besar. Kemudian ada keamanan, yaitu protokol keamanan seperti WEP, WPA atau WPA2 digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian ada protokol komunikasi, yaitu standar IEE 802.11 atau seperti 802.11A, 802.11B yang digunakan untuk komunikasi nirkabel. Kemudian ada manfaat dari arsitektur WLAN. Yang pertama itu mobilitas. WLAN memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel, memberikan mobilitas kepada pengguna. Kemudian yang kedua itu skalabilitas, adalah arsitektur WLAN yang dapat dengan mudah diperluas dan dikonfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Yang ketiga itu fleksibilitas, adalah jaringan WLAN dapat digunakan di berbagai lingkungan, baik itu rumah, kantor, kampus, dan area publik. Yang keempat yaitu konvergensi, adalah WLAN dapat terintegrasi dengan infrastruktur jaringan yang ada seperti jaringan terkabel dan internet untuk menghubungkan perangkat secara efisien. Yang kelima yaitu produktivitas, adalah dengan akses nirkabel yang mudah, pengguna dapat terhubung ke jaringan dengan berbagi informasi dengan cepat dan meningkatkan produktivitas. Kemudian tujuan dari arsitektur WLAN adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang andal, aman, dan efisien untuk perangkat klien dalam suatu area lokal. Hal ini mencakup penyediaan akses yang cepat dan stabil ke sumber daya jaringan, pengaturan lalu lintas yang baik, serta perlindungan keamanan yang memadai. Kemudian ada jenis dari arsitektur WLAN. Yang pertama WLAN ad hoc, yaitu jaringan WLAN ad hoc terdiri dari beberapa perangkat klien yang saling terhubung secara langsung tanpa titik akses, membentuk jaringan peer-to-peer. Yang kedua yaitu WLAN terpusat. Ini adalah jaringan WLAN yang perlindungannya. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang access point.
Pengertian dari access point adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam jaringan WLAN. Access point ini bertindak sebagai jembatan secara perangkat klien dan jaringan terkabel. Definisi dari access point adalah perangkat nirkabel yang mengizinkan perangkat klien seperti laptop, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke jaringan, menerima dan mengirimkan data nirkabel antara perangkat klien dan jaringan nirkabel. Kemudian komponen dari access point yang pertama antena digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal nirkabel. Yang kedua yaitu transceiver, yaitu komponen yang mentransmisikan dan menerima data nirkabel. Yang ketiga yaitu prosesor, memproses data yang diterima dan mengatur komunikasi antara perangkat klien dan jaringan nirkabel. Yang keempat yaitu memori, digunakan untuk menyimpan konfigurasi jaringan dan data sementara. Kelima yaitu interface atau antarmuka, merupakan berupa per Ethernet yang menghubungkan access point ke jaringan terkabel. Kemudian ada manfaat dari access point. Yang pertama itu konektivitas nirkabel. Access point memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke jaringan WLAN tanpa menggunakan kabel fisik, memberikan fleksibilitas dan mobilitas kepada pengguna. Yang kedua itu jangkauan jaringannya dengan yaitu dengan menempatkan penempatan yang strategis. Access point memperluas jangkauan jaringan nirkabel, memungkinkan koneksi yang stabil dan andal di seluruh area yang ditutupi. Yang ketiga yaitu berbagi sumber daya. Access point ini memungkinkan perangkat klien untuk berbagi sumber daya seperti printer, file, dan atau koneksi internet. Yang keempat yaitu pemantauan jaringan. Access point dapat menyediakan informasi dan statistik tentang penggunaan jaringan, memantau lalu lintas, dan pengendalian kinerja jaringan. Kemudian ada tujuan dari access point adalah menyediakan akses nirkabel ke jaringan terkabel dan menghubungkan perangkat klien ke jaringan WLAN. Access point ini juga bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas data, memastikan keamanan jaringan, memperluas cakupan jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pun jenis dari access point, yaitu yang pertama access point tunggal, yaitu perangkat yang terdiri sendiri dan dapat mencakup area kecil hingga sedang. Ini umumnya digunakan dalam lingkungan rumah atau kantor kecil. Yang kedua itu access point terpusat, adalah jenis access point ini digunakan untuk jaringan WLAN yang lebih besar. Mereka dikelola melalui kontroler jaringan dan kabel dan dapat memberikan koordinasi dan pengaturan sentral untuk beberapa access point. Yang ketiga itu access point mesh. Access point mesh ini membentuk jaringan mesh dengan menggunakan titik akses tambahan. Mereka memperluas cakupan jaringan dengan menggunakan dengan menghubungkan secara nirkabel. Menghubungkan secara nirkabel ke beberapa access point. Menghubungkan secara nirkabel satu sama lain sehingga meminimalkan kehilangan sinyal di area yang jauh di access point utama. Kemudian materi yang ketiga itu tentang konfigurasi WLAN. Konfigurasi WLAN mengacu pada pengaturan atau penyesuaian jaringan nirkabel agar berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Ini melibatkan definisi dari definisi komponen, manfaat, dan tujuan, yaitu yang pertama definisi dari konfigurasi WLAN adalah proses mengatur dan menyesuaikan pengaturan jaringan kabel termasuk perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan
koneksi yang andal dan aman antara perangkat klien dengan jaringan WLAN. Kemudian adapun komponen dari konfigurasi WLAN. Yang pertama SSID atau Service Set Identifier, yaitu nama jaringan nirkabel terlihat oleh perangkat klien saat mencari jaringan yang tersedia. Yang kedua itu mode operasi adalah mode operasi yang ditetapkan untuk akses point seperti mode infrastruktur atau dalam koneksi ke jaringan terkabel, atau mode ad hoc atau koneksi peer-to-peer langsung. Yang ketiga yaitu keamanan. Konfigurasi keamanan termasuk pengguna protokol enkripsi seperti WEP, WPA atau WPA 2, serta pengaturan kata sandi dan autentikasi. Kemudian yang keempat yaitu kanal, yaitu penetapan saluran frekuensi yang digunakan oleh access point untuk menghindari interferensi dengan jaringan WLAN lain di sekitarnya. Kemudian yang kelima yaitu alamat IP, adalah konfigurasi alamat IP untuk access point dan perangkat klien dalam jaringan WLAN. Kemudian yang keenam yaitu QoS atau disebut Quality of Service, adalah pengaturan yang memprioritaskan lalu lintas data tertentu untuk memastikan kualitas yang optimal untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti streaming video atau VoIP. Kemudian ada manfaat dari konfigurasi WLAN. Yang pertama, konektivitas yang andal, adalah konfigurasi WLAN yang tepat memastikan koneksi yang stabil dan andal antara perangkat klien dan jaringan WLAN. Yang kedua yaitu keamanan yang ditingkatkan, disebut dengan konfigurasi keamanan yang tepat seperti enkripsi yang kuat dan pengaturan autentikasi yang tepat. WLAN dapat melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu performa yang dioptimalkan, yaitu melalui konfigurasi yang tepat seperti pengaturan saluran dan QoS. WLAN dapat memberikan performa yang optimal untuk kebutuhan aplikasi yang berbeda. Yang keempat yaitu skalabilitas dan fleksibilitas, yaitu konfigurasi WLAN yang baik memungkinkan untuk ekspansi dan penyesuaian jaringan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Kemudian tujuan utama dari konfigurasi WLAN adalah memastikan konektivitas yang handal, keamanan yang memadai, dan kinerja yang optimal dalam jaringan nirkabel. Konfigurasi juga bertujuan untuk memudahkan jaringan WLAN. Kemudian ada jenis dari konfigurasi WLAN. Yang pertama konfigurasi dasar, yaitu ini melibatkan pengaturan dasar seperti SSID, keamanan dasar misalnya pengaturan kata sandi dan pengaturan dasar jaringan seperti mode operasi dan saluran yang digunakan. Yang kedua yaitu konfigurasi keamanan, yaitu ini mencakup pengaturan keamanan yang lebih canggih seperti jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya arsitektur WLAN itu adalah struktur dan konfigurasi yang digunakan dalam desain dan implementasi jaringan nirkabel. Adapun komponen dari arsitektur WLAN adalah yang pertama perangkat klien, yang kedua titik akses point, yang ketiga jaringan terkabel, yang keempat controller jaringan nirkabel atau biasa disebut dengan wireless network controller, kemudian keamanan, lalu protokol komunikasi. Kemudian manfaat dari arsitektur WLAN ada dua. Yang pertama mobilitas, yang kedua skalabilitas. Yang ketiga itu manfaatnya, yang pertama mobilitas, yang kedua
skalabilitas, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat konvergensi, yang kelima produktivitas. Kemudian tujuan dari arsitektur WLAN yaitu menyediakan konektivitas nirkabel yang andal, aman, dan efisien untuk perangkat klien dalam suatu area lokal. Kemudian jenis arsitektur WLAN, yang pertama WLAN ad hoc, yang kedua yaitu WLAN terpusat. Kemudian access point adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam jaringan. Access point bertindak sebagai jembatan atau perangkat klien dan jaringan nirkabel. Kemudian adapun komponen dari arsitektur WLAN, yang pertama antena, yang kedua transceiver, yang ketiga prosesor, yang keempat itu memori, yang kelima itu interface. Manfaat dari access point, yang pertama konektivitas nirkabel, yang kedua jangkauan jaringan, yang ketiga berbagai sumber daya, yang keempat pemantauan jaringan. Tujuan utama dari access point yang pertama yaitu menyediakan akses nirkabel ke jaringan terkabel dan menghubungkan perangkat klien ke jaringan WLAN. Access point juga bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas data, memastikan keamanan jaringan, dan memperluas cakupan jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jenis dari arsitektur WLAN, yang pertama access point tunggal, yang kedua access point terpusat, yang ketiga access point mesh. Lalu konfigurasi WLAN yaitu mengacu kepada pengaturan dan penyesuaian jaringan nirkabel agar berfungsi sesuai kebutuhan. Kemudian komponen dari konfigurasi WLAN, yang pertama SSID atau biasa disebut dengan Service Set Identifier. Yang kedua yaitu mode operasi, yang ketiga yaitu keamanan, yang keempat yaitu kanal, yang kelima yaitu alamat IP, yang keenam yaitu QoS atau biasa disebut dengan Quality of Service. Lalu ada manfaat dari konfigurasi WLAN, yang pertama konektivitas yang andal, yang kedua keamanan yang ditingkatkan, yaitu keamanan yang tepat seperti enkripsi yang kuat dan pengaturan autentifikasi yang tepat. Yang ketiga itu performa yang dioptimalkan. Yang keempat yaitu skalabilitas dan fleksibilitas. Lalu jenis dari konfigurasi WLAN, yang pertama konfigurasi dasar, yang kedua konfigurasi keamanan. Konfigurasi dasar ini melibatkan pengaturan dasar seperti SID, keamanan dasar, misalnya pengaturan kata sandi, dan pengaturan dasar jaringan seperti mode operasi dan saluran yang digunakan. Yang kedua yaitu konfigurasi keamanan. Ini mencakup pengaturan keamanan yang lebih canggih. Jadi WLAN ini dapat kita temukan di kantoran, di rumah, di gedung, atau di sekolah dan lain-lain sebagainya. WLAN ini memudahkan setiap orang atau setiap pengguna untuk mengakses internet, untuk mempermudahkan untuk mencari informasi seperti informasi untuk anak pelajar, misalnya mencari ilmu-ilmu atau materi pembelajaran di dalam internet melalui WLAN. Kemudian tujuan utama dari WLAN ini
menyediakan konektivitas nirkabel yang andal, aman, dan efisien untuk digunakan. Jadi melalui WLAN ini kita dapat mudah dan praktis, aman untuk menggunakan internet. Seperti jaringan WiFi, kita dapat menemukan di berbagai tempat seperti tempat umum. Kita dapat menggunakan WiFi dengan pengaturan keamanan, yaitu dengan menggunakan kata sandi. Nah, kemudian access point adalah perangkat nirkabel yang mengizinkan perangkat klien seperti laptop, smartphone, dan tablet, serta alat elektronik yang bisa terhubung ke jaringan, menerima data, dan mengirimkan data nirkabel antara perangkat klien dengan jaringan nirkabel. Nah, pada access point ini terdapat yaitu yang pertama antena, yang kedua antena ini digunakan menerima dan mengirimkan sinyal nirkabel. Yang kedua yaitu transceiver, yaitu mentransmisi dan menerima data nirkabel. Kemudian prosesor, yaitu memproses data yang diterima dan mengatur komunikasi antara perangkat klien dan jaringan WLAN. Dengan menggunakan WLAN, jadi dapat kita simpulkan dari penyampaian saya dari awal sampai terakhir. Jadi dapat kita simpulkan WLAN sangat membantu kita dalam. Jadi dapat disimpulkan WLAN sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan WLAN kita dapat mencari informasi yang tidak kita ketahui, mencari informasi dari luar, misalnya mencari pembelajaran yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kita juga dapat berakses dengan negara lain dengan menggunakan WLAN. WLAN ini biasa kita dapati di tempat-tempat umum dengan hak akses itu dengan menggunakan keamanan seperti kata sandi bagi orang yang menggunakan WiFi tersebut. Jadi untuk menggunakan akses WiFi seperti WiFi tadi, kalau kita bisa membatasi pengguna hak akses dari jaringan kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian WLAN atau seperti WiFi itu juga memiliki kekurangan, yaitu dengan hak akses yang banyak, nanti jaringan atau hak aksesnya juga bisa jaringan yang dipakai nantinya bisa lelet atau nanti akan susah bagi yang mengakses jaringan tersebut. Jadi dengan jaringan hak akses yang sedikit, jadi jaringan WiFi tersebut juga memiliki akses yang cepat, jaringan yang cepat. Kalau misalnya hak aksesnya banyak, nanti WiFi tersebut juga memiliki kecepatan yang lambat sedikit. WLAN juga kita bisa WLAN seperti WiFi juga ada Bluetooth. Misalnya kalau Bluetooth ini sekarang apapun, misalnya contohnya seperti speaker, headset, itu sudah memiliki Bluetooth. Jadi Bluetooth ini juga termasuk WLAN. Misalnya seperti speaker Bluetooth, kita gunakan tidak memiliki kabel lagi.
sudah memiliki kepraktisan, misalnya headset tadi tidak menggunakan kabel dan memudahkan juga kita terhubung ke Bluetooth tersebut bagi setiap pengguna. Jadi dengan Bluetooth ini sekarang dengan menggunakan WLAN ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita dapat mudah untuk terhubung dan mengakses suatu jaringan. Tapi di balik itu juga memiliki hak akses yang terbatas dengan menggunakan Bluetooth tadi. Jadi kalau hak aksesnya kalau kita jauh dengan Bluetooth dengan speaker tadi, otomatis kita juga mendapatkan hak akses yang terhambat atau kecil. Nah, jadi arsitektur WLAN adalah adalah struktur dan konfigurasi yang digunakan dalam desain dan implementasi jaringan nirkabel. Sedangkan WLAN sendiri adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat elektronik dalam suatu area network dalam suatu area lokal menggunakan gelombang radio dan elektromagnetik untuk mentransfer data. Sudah. Tujuan utamanya yaitu menyediakan konektivitas nirkabel yang andal, aman, dan efisien bagi perangkat klien dalam suatu area lokal. Sedangkan konfigurasi WLAN adalah proses mengatur dan menyesuaikan pengaturan jaringan nirkabel perangkat termasuk perangkat keras, perangkat lunak untuk memastikan koneksi yang andal, aman antara perangkat klien dan jaringan WLAN. Tujuan utamanya adalah memastikan konektivitas yang handal, keamanan yang memadai, dan kinerja yang optimal dalam jaringan nirkabel. Dan juga bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pengoperasian jaringan WLAN. Nah, jenis dari konfigurasi WLAN ada dua. Yang pertama konfigurasi dasar. Ini melibatkan pengaturan dasar seperti SSID, keamanan dasar misalnya pengaturan kata sandi, dan pengaturan dasar jaringan seperti mode operasi dan saluran yang digunakan. Yang kedua yaitu konfigurasi keamanan. Jadi WLAN adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat elektronik dalam suatu area lokal menggunakan teknologi radio atau gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data. Nah, WLAN ini dapat kita contohkan seperti yang ada di sekolah, misalnya di gedung, di universitas. Bisa kita menghubungkan ke komputer jaringan WLAN tadi dengan bentuk kayak jaringan, kayak kabel, itu bisa kita hubungkan ke komputer kita untuk mendapatkan jaringan internet. Nah, itu sangat memudahkan kita dalam mencari informasi atau materi-materi, membuat makalah dan lain sebagainya. Nah, dengan perkembangan zaman yang pesat sekarang ini, orang tidak lagi menggunakan kabel. Orang sudah menggunakan apapun tanpa kabel. Nah, jaringan WLAN ini seperti WiFi, Bluetooth. WiFi tadi yang saya jelaskan seperti di kantoran, di universitas, sekolah, dan lain sebagainya. Kita dapat mengakses dan terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan keamanan kata sandi dan hak akses bagi pengguna. Nah, untuk Bluetooth sendiri kita dapat menggunakannya seperti headset Bluetooth itu kita dapat
sekarang memudahkan kita untuk bepergian tidak menggunakan kabel lagi. Dan seperti speaker, seperti radio sudah menggunakan Bluetooth untuk terhubung dan menggunakan akses untuk penggunanya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.